Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pekan khusus Advent kita sudah masuk ke pekan Minggu Advent yang ketiga, Gaudete. Sebenarnya harus ada lilin yang dinyalakan, ya. Setiap kali kita misa dan ibadat, lilin ketiga, ya, yang berwarna pink, sukacita. Ingatlah, tidak ada senjata yang lebih baik daripada salib. Santa Teresia dari Yesus. Itu adalah pernyataan Santa Teresa dari Yesus. Kristus akan datang, ia diwartakan Yohanes sebagai anak domba yang dinanti-nantikan. Itulah antipon pembuka untuk setiap misa harian yang dilakukan pada hari ini. Sang Nabi bernubuat bahwa akan tumbuh tunas Daud, iman raja yang bijaksana. Raja itu melaksanakan keadilan dan kebenaran, namanya adalah Tuhan keadilan kita. Jadi salah satu gelar Tuhan itu adalah Tuhan keadilan kita. Jadi cinta kasih itu adalah keadilan. Jadi keadilan itu adalah suatu wujud cinta kasih yang diwujudkan oleh Tuhan kepada kita. Pada bacaan dari kitab Yeremia menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Artinya Tuhan Allah sendiri yang akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Jadi Tuhan yang maha adil itu, atau Tuhan keadilan kita itu, ya, berasal dari tunas Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Jadi kerajaannya adalah bijaksana. Itulah kerajaan surga, kerajaan Yesus Kristus yang sudah kita rasakan di dunia ini melalui, ya, misa dan ibadat serta doa-doa novena kita. Tetapi yang paling utama adalah misa. Disitulah kita bergabung bersama kerajaan Allah, karena kerajaan Allah itu adalah Yesus Kristus, dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Jadi kita sebagai putra putri Allah, sebagai anak-anak Allah, sebagai murid Kristus, sebagai kenisa Roh Kudus, sebagai ciptaan baru dan memperoleh karunia keselamatan, kita harus melakukan keadilan serta kebenaran di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau kita menentang ini, berarti kita menentang Tuhan, menentang firman dan sabda Tuhan. Kalau kalian tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Apa itu keadilan? Tidak mengambil milik orang lain, tidak merampas milik orang lain, baik berupa fisik, batin maupun materi. Kalau mencuri itu berarti kita tidak adil. Jangan pernah memikirkan kalau kita mencuri itu adil. Tidak. Ingat, ketika orang memiliki materi itu adalah anugerah yang diberikan kepada dia untuk bersyukur. Sedangkan kita bersuka cita karena orang itu memiliki materi, ya, tidak susah hidupnya, sehat, sukacita, bahagia. Ingat, kalau Anda, ya, tidak senang dengan orang bahagia, berarti Anda, ya, mulai menumbuhkan yang namanya sifat iri dengki. Iri dengki itu bukan keadilan. Iri dengki itu adalah kejahatan. Ya. Orang beli motor baru lalu kita curi, orang beli motor baru kita rusak, ya. Orang misalnya bangun rumah kita hambat, ya. Lalu kita mulai berbicara sana sini, ya, menjelekkan orang itu dan sebagainya. Itu bukanlah keadilan, itu adalah ketidakadilan. Begitu juga dengan kebenaran. Kalian sebagai putra-putri Allah dalam gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik, harus menerima tubuh dan darah Kristus setiap minggu sesuai 5 perintah gereja. Itulah kebenaran. Kebenaran kita adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang bukan Katolik, bukan Kristiani, ya tidak akan pernah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan? Karena dia belum dibaptis, sedangkan yang dibaptis juga bisa sesat. Ya, bisa, ya, menghujat Roh Kudus. Ya, apalagi yang belum dibaptis. Mengapa? Karena baptis itu adalah tanda rahmat ilahi karena mencintai Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah telah membagikan kasih-Nya kepada kita dan kita menjawab. Nah itu, maka kalian di tempat ini pun, ya, dicari Tuhan Allah supaya kalian, ya, kembali kepada keadilan dan kebenaran. Karena kebenaran itu hanya ada pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Apakah di dunia ini ada kebenaran? Ya kan? Kebenaran yang diciptakan.
kebenaran berdasarkan undang-undang. Tapi biasanya linier dengan ajaran agama. Agak aneh misalnya, kebenaran itu tidak linier. Tetapi ingat, Yesus itu bukan hanya kebenaran, dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran, ya. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, semua orang mengaku memiliki kebenaran, tetapi apakah dia memiliki hidup? Hidup itu artinya kita bisa bersama dengan Allah, tinggal bersama dengan Allah. Mati itu tidak tinggal bersama dengan Allah. Jadi orang yang hidup nantinya setelah meninggalkan penjara di muka bumi ini, dia akan bersama Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Karena Yesus Kristus adalah kerajaan surga. Ya. Dia adalah putra tunggal Allah bersama dengan Roh Kudus. Jadi satu-satunya yang dapat menghantar kita ke hadapan Allah Bapa di surga hanya melalui Yesus Kristus. Tetapi kalau kalian tidak percaya, kalian akan sesat dan binasa. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Ya. Kata dihukum itu dia menghukum dirinya sendiri. Maka sudah sepantas dan selayaknya kita sebagai putra-putri Allah selalu menyiapkan waktu untuk selalu bersama dengan Allah dalam segala aktivitas kita. Kita bersyukur atas rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita bisa menghirup udara yang bebas, bisa makan, bisa minum, ya, bisa tinggal di tempat yang baik. Walaupun di tempat ini kita bisa tidur, kita bisa mandi, ya. Masih banyak orang yang tidak bisa tidur dengan baik waktu perang. Masih banyak orang yang tidak bisa tidur dengan baik karena bencana, ya. Kita baru mendapati air pasang saja sudah repot, apalagi kalau banjir bandang, tanah longsor, tanah bergerak, gunung meletus, gempa bumi, ya. Jadi ya itulah, dunia ini rapuh. Dunia ini rapuh. Dunia ini hanyalah sementara. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Jadi raja yang bijaksana itu adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Ya. Kita sudah diberikan keadilan oleh Allah. Keadilan apa itu? Kita dicintai Allah dan kita mencintai Allah. Jadi keadilan itu harus kita jawab. Anda sudah dibaptis, berarti Anda harus melakukan keadilan dan kebenaran. Di tempat ini, kalau Anda belum melakukan keadilan, masih mencuri, masih iri, masih dengki, masih marah, masih merasa sok jagoan, masih merasa benar, sombong, dendam, ya susah, malas, kacau, ya. Ditambah lagi dengan egois, mau menang sendiri, segala sesuatu diselesaikan dengan kekerasan. Akhirnya itulah bukan keadilan, bukan kebenaran. Justru itu adalah bencana bagi Anda. Harusnya kita, ketika orang membenci kita harusnya menjadi atau membawa cinta kasih. Ketika orang misalnya menghina kita, kita mengampuni dia. Ketika ada perselisihan, kita membawa damai. Ketika ada kebimbangan, kalian membawa kepastian. Ketika kalian ada orang yang sesat, kalian menjadi kebenaran, membawa kebenaran. Ketika orang, ya, dia dalam keputusasaan, kalian membawa harapan. Ketika orang berduka cita, kalian menjadi sumber sukacita, menjadi penghiburan dengan doa, ya, dengan doa dan memberikan nasihat-nasihat sesuai dengan jenjang umur kalian, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Bukan orang berduka cita malah kalian menyediakan tali, menyediakan fasilitas untuk dia bunuh diri, baygon, rendap, ya, atau segala macam alat yang ada di sini karena memang kalian merasa dia merepotkan. Tidak, dengan doa. Bawa dalam doa. Tuhan hanya sejauh doa. Kawan-kawan yang putus asa harus dengan doa. Kalian adalah anak-anak terang, makanya kita adalah pembawa terang. Terang itu bercahaya, terang itu memberikan kedamaian.
Karena kita berasal dari Kristus, bukan dari kegelapan. Karena Yesus Kristus adalah cahaya abadi yang telah membaptis kita dengan roh dan api. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebab itu beginilah firman Tuhan, waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Allah telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Jadi tanah yang abadi itu adalah tanah kerajaan surga. Jadi orang dibebaskan dari perbudakan dosa, perbudakan setan, perbudakan iblis, perbudakan dunia, perbudakan hawa nafsunya. Jadi kalau orang diperbudak itu dia tidak lepas, dia tidak merdeka. Padahal kalian telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, melalui rahmat baptisan yang kalian terima. Waktu masih bayi, waktu anak-anak, masih remaja dan sebagainya. Tetapi mengapa kita tidak mau menerima rahmat itu untuk tinggal di dalam diri kita? Karena kita menutup keadilan dan kebenaran. Kita tidak mau bersandar kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi sekali lagi, ya, kalian ini adalah anak-anak terang yang harus mewartakan cinta kasih Kristus, mewartakan Kristus dengan pikiran, berpikir positif, ya kan? Berkata inspiratif, dan melakukan hal yang produktif. Di tempat ini harus produktif kalian. Berpikir positif, segala sesuatu yang dilakukan ini adalah kukerjakan karena kehendak Kristus. Makanya dengan doa. Bangun tidur kita doa. Setelah itu ketika kita mandi selesai kita berdoa. Setelah mau bekerja mungkin ada yang keluar lapangan berdoa. Tanda salib. Selesai berdoa, selesai bekerja berdoa lagi, mandi berdoa. Ya, segala aktivitas kita harus berdoa dengan tanda salib, in hoc signo vinces, karena tanda salib itu adalah tanda kemenangan kita dari perbudakan dosa dan perbudakan setan, perbudakan dunia ini dan perbudakan hawa nafsu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demi Tuhan yang hidup, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi Tuhan yang hidup itu yang memberikan kita roh, ruah, kehidupan. Dialah yang bertindak bijaksana, penuh keadilan dan penuh kebenaran. Maka kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan mencintai sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, itulah pesan dari Nabi Yeremia. Ya. Kalau kita tetap setia kepada kehendak Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan selalu dekat, ya, setia dengan ajaran Yesus Kristus, dituntun oleh Roh Kudus, menjadi pribadi yang berhikmat, lemah lembut, ya, kita akan sampai pada tanah terjanji itu, ya, yang telah diberikan kepada kita karena kita dibaptis. Kita memperoleh karunia keselamatan. Nah, ingat nama kita dicatat dalam kitab kehidupan di kerajaan surga, namanya dulu. Tetapi ya, kita akan bertanggung jawab atas segala, ya, yang kita lakukan di muka bumi ini. Maka hendaknya kamu menghindari ketidakadilan, ya, menghindari ketidakbenaran, menghindari kejahatan. Lakukanlah yang baik dan benar, ya, yang tidak melanggar 10 perintah Allah, tidak melanggar firman dan sabda Allah, firman dan sabda Yesus Kristus, ya. Jadi seperti itu, ya. Lalu dalam Mazmur tanggapan, kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Jadi keadilan itu setiap zaman itu berbeda-beda, tergantung negara kita di mana kita berada sekarang. Di negara Indonesia keadilan itu ditentukan dengan hukum-hukum dunia, hukum-hukum yang disepakati, hukum-hukum dalam peraturan undang-undang. Karena kalian masih kategori anak, kalian ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak. Lalu ada kegiatan pembinaan kepribadian agama Katolik supaya kalian tahu bahwa kalian masih anak, ya, dan harus dibentuk. Ingat ya, kejahatan yang masih rumput itu masih mudah mencabut sampai ke akar-akarnya. Tapi kalau sudah menjadi pohon yang tinggi besar, tidak bisa. Kalau ditebang pasti akan menyebabkan yang namanya kerugian besar. Ingat, jangan sampai kalian melakukan kejahatan dan pada hari-hari terakhir kalian justru, ya,
tidak bertobat. Nah, itu. Maka ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Jadi dengan hukum, bukan dengan semena-mena. Karena kalian melakukan tindakan yang jahat, kalian misalnya mencuri lalu potong tangan, kan nonton film porno lalu cungkil mata, kan itu artinya ya tidak berkeadilan. Ya. Kalian melakukan pemerkosaan, dipotong ya kelaminnya, kan? Kalian misalnya ngomong jorok, dipotong bibirnya, apakah itu berkeadilan? Karena hukum itu harusnya berkeadilan dengan memberi orang kesempatan untuk bertobat. Bayangkan kalau kalian curi motor dipotong tangannya, bagaimana kalian akan menjalani hidup kalian kalau tangan terpotong? Pasti kalian akan sangat susah. Makan jak susah, harus dibantu orang. Ya. Dan ini penting untuk kalian camkan. Jangan lagi kalian ulangi hal-hal yang jahat itu, hal-hal kriminal itu. Ya. Kembali kepada Kristus, kembali kepada jalan kebenaran dan hidup. Ya. Walaupun itu sering akan menggoda kalian, karena kalian akan tidak diterima oleh orang-orang yang menganggap kalian sampah, yang menganggap kalian ya tidak baik, menganggap kalian mantan narapidana dan sebagainya. Itu anggapan. Apapun yang terjadi, kalian harus siap berjaga-jaga dan waspada, karena setan itu akan lebih. Ketika orang itu, rumah itu dibersihkan, diusir setan yang satu, setan itu akan mengembara ke padang gurun dan mencari 7 setan lagi untuk merasuki atau masuk ke rumah itu dengan keadaan yang lebih parah. Jadi ketika kalian sudah bertobat di sini, kalian lalu lanjut ikut kegiatan kriminal, kegiatan kejahatan, ya macam-macam lah. Ikut bandar narkoba, bandar judi online, bandar togel, bandar pencurian, penadah, ya. Kemudian ikut jadi muncikari, malah lebih parah. Dulunya pelecehan seksual, sekarang menjadi bandar muncikari, menjual anak-anak, trafficking dan sebagainya. Bahkan sampai bisnis kriminal yang sangat berat. Ikut geng-geng kriminal, yakuza, triad, mafia dan sebagainya. Wah, kartel, waduh, kacau. Ingat, kejahatan tidak membawa kebahagiaan. Kejahatan membawa kehancuran. Karena kejahatan ya akan selalu mengambil keuntungan dari hidup kita. Walaupun awalnya nikmat, nikmat membawa sengsara. Ya. Dan ini penting untuk dicamkan. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang patah. Itulah yang dilakukan ketika Yesus lahir. Siapa bilang dia tidak kaya, tidak sejahtera? Ya. Santo Yosef dan Bunda Maria itu adalah orang terpandang. Ya. Dan Nazaret itu adalah kota yang sejahtera. Tetapi karena dia harus mengikuti sensus, dia pergilah ke Bethlehem. Nah, tetapi penginapan sudah penuh dan orang-orang ya tahu waktu itu ya, walaupun memiliki uang, tetapi karena ada perintah-perintah ya untuk membinasakan para bayi-bayi, makanya orang takut dengan orang asing dan sebagainya. Akhirnya ya Yosef, Bunda Maria ya memilih tempat yang paling hina untuk melahirkan Yesus, yaitu kandang binatang. Kandang binatang. Sehebat apalah kandang binatang tuh? Kambang ya, kita bisa lihat kandang babi, kandang sapi. Ya, kalau di sana kandang domba. Ya, kandang domba di mana? Kandang itu sangat sederhana sekali. Lalu biasanya menempatkan domba-domba itu, sapi dan sebagainya itu di dalam ya celah batu atau gua, supaya kalau misalnya terjadi musim dingin, salju turun atau hari hujan, kandang itu tidak rusak. Tapi tetaplah kandang itu
dibuatkan atapnya supaya untuk menghindari kelembapan. Jadi biar binatangnya awet di situ. Kalau langsung itu kan bisa ya membuat binatang itu. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh Santo Yosef dan Bunda Maria? Dia setelah melahirkan meletakkan Yesus di palungan. Dan siapa yang bersuka cita? Para malaikat, dan akhirnya ya manusia pertama yang menyembahnya adalah para gembala, orang Hinadina. Nah, itulah ya, luar biasa. Terpujilah Tuhan Allah Israel, hanya Dia yang melakukan perbuatan ajaib. Terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi.